Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9, mata kuliah prinsip-prinsip kimia anorganik yang beranggotakan saya sendiri, Citra Angelina Sinaga dengan NPM 08 dan rekan saya Asni Ramatika dengan NPM 18 akan mempresentasikan materi tentang padatan logam. Adapun materi akan saya sampaikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan rekan saya Asni, dan saya akan mulai dari pembahasan soal yang pertama. Baik, saya akan mulai dengan soal yang pertama. Secara umum, material berfasa padat berdasarkan struktur kristalnya terdiri atas padatan kristalin dan non-kristalin atau amorf. Nah, di sini kita diminta untuk menguraikan dengan disertai gambar persamaan dan perbedaan dari kristal dan non-kristal ini. Baik, saya akan mulai membahas di mana material fasa padat berdasarkan struktur kristalnya itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang material kristal dan ada yang non-kristal. Nah, penyusun material kristalin dan material non-kristalin ini adalah atom, molekul, dan ion. Lalu pembeda antara material kristalin dan material non-kristalin ini adalah susunan atom dan molekulnya. Kalau material kristalin itu, mereka memiliki susunan atom dan molekul yang cenderung rapih, tersusun rapih, beraturan, dan jarak antar molekulnya juga beraturan. Sedangkan kalau material non-kristalin ini cenderung memiliki susunan yang berantakan, lalu jarak antara molekulnya itu tidak beraturan, gitu ya. Seperti pada gambar yang ada di sini, kita bisa melihat ya, kalau dalam kristal, susunan atau molekulnya itu sangat rapih, lalu jarak antar molekulnya juga sangat rapih ya, jadi tersusun rapih. Sedangkan kalau untuk amorf atau non-kristal, ini susunan atau molekulnya itu berantakan dan jarak antar molekulnya itu tidak beraturan. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada soal, pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius, mayoritas unsur-unsur logam berwujud padat dengan susunan dasar dapat berupa bujur sangkar maupun heksagonal. Nah, di soal yang pertama ini kita disuruh menjelaskan tentang susunan atom dari bujur sangkar dan heksagonal ini ya, disertai gambar. Baik, struktur logam dapat dianggap terbentuk oleh tatanan dari atom-atom yang terkemas bersama dalam suatu kristal. Nah, jadi konsep kemasan kristal ini mengasumsikan bahwa atom-atom berupa bola keras dalam suatu kristal logam, atom-atom tertata dalam rangkaian terulang yang disebut kisi kristal. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, mayoritas dari unsur-unsur logam ini berwujud padat dengan susunan dasar dapat berupa bujur sangkar dan heksagonal ya. Kita bisa lihat gambarnya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah bujur sangkar dan yang sebelah kanan adalah heksagonal. Ada dua macam tataan bola-bola dalam lapisan, yaitu yang pertama dengan bola tertata persis sebelah menyebelah satu sama lain, membentuk dua diagonal bujur sangkar. Lalu ada penataan yang kedua itu berdasarkan pembentukan lapisan heksagonal. Ya. Lalu yang kedua kita diminta untuk membandingkan berapa jumlah bola secara maksimal yang mampu menyentuh satu bola yang lain dalam satu lapis untuk masing-masing susunan atom. Jadi ada dua macam tataan bola-bola dalam lapisan, yaitu yang pertama dengan bola tertata persis sebelah menyebelah satu sama lain dengan setiap bola itu disentuh oleh 4 bola lain dan membentuk dua diagonal bujur sangkar. Dan yang penataan yang kedua itu berdasarkan pembentukan lapisan heksagonal. Dalam lapisan ini setiap bola itu disentuh oleh 6 bola yang lain, dan tataan demikian ini merupakan cara yang paling rapat atau paling mampat, sehingga karena itu disebut dengan kemas rapat gitu ya. Nah, bilangan koordinasi masing-masing atom pada susunan bujur sangkar itu adalah 4, sedangkan kalau untuk heksagonal adalah 6. Selanjutnya, untuk soal yang C-nya, di sini kita diminta untuk menjelaskan terkait intersisi atau selitan yang terbentuk gitu ya dari bujur sangkar dan heksagonal tadi. Jadi apabila kita lihat pada gambar susunan dari bujur sangkar dan heksagonal yang tadi itu, kita dapat melihat bahwa pada susunan tersebut itu di antara atom-atom logam terdapat rongga-rongga yang disebut tempat selitan gitu ya. Ada rongga-rongga di antara atom-atomnya itu yang berdasarkan gambar di atas itu akan terlihat jelas bahwa ukuran selitan pada susunan bujur sangkar itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran selitan pada susunan heksagonal. Ya, bisa kita lihat ya, kalau kita lihat gambarnya. Di sini jarak antara atom-atom pada bujur sangkar itu lebih besar daripada yang heksagonal. Kalau heksagonal itu dia renggangannya kecil-kecil ya. Bisa kita lihat.
Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau susunan pada heksagonal ini dia lebih rapat ya daripada bujur sangkar. Dengan demikian susunan heksagonal ini disebut dengan kemasan rapat atau susunan rapat, sedangkan bujur sangkar ini bukan merupakan susunan rapat. Nah, struktur dari susunan rapat ini mengandung lubang-lubang atau tempat selitan ya, baik itu oktahedral dan tetahedral. Nah, tempat selitan tetrahedral ini terbentuk dari 3 atom pada lapisan 2 dan 1 atom dari lapisan 1 atau sebaliknya. Seperti dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada tempat selitan oktahedral terbentuk dari 3 atom pada lapisan 1 dan 3 atom pada lapisan 2. Ya. Di sini kita bisa lihat yang ada 3 atom ini adalah selitannya itu lumayan besar. Lalu di gambar yang kedua ini selitannya itu kecil, cenderung kecil. Lalu untuk pada soal yang kedenya kita diminta untuk membandingkan manakah yang rapat dan yang tidak rapat. Unsur-unsur logam berwujud padat dengan susunan dasar berupa heksagonal yaitu lebih rapat dibandingkan dengan susunan dasar bujur sangkar. Hal ini karena dikarenakan ukuran selitan bujur sangkar itu lebih besar daripada ukuran selitan pada heksagonal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selitan pada susunan heksagonal itu lebih rapat dibandingkan dengan selitan pada susunan bujur sangkar. Sehingga oleh karena itu, susunan heksagonal ini disebut dengan kemasan rapat atau susunan rapat. Gitu. Jadi yang lebih rapat itu adalah heksagonal dan yang tidak rapat itu adalah bujur sangkar. Kita lanjut kepada soal yang ketiga. Di sini ada soal, dengan pola susunan atom bujur sangkar akan terbentuk 2 jenis kemasan, yakni kubus sederhana dan kubus berpusat badan. Pada soal yang ke A, 3A ini kita diminta untuk menjelaskan dengan disertai gambar terkait kemasan-kemasan tersebut, terkait kemasan kubus sederhana dan kubus berpusat badan tadi. Nah, pengemasan atom-atom logam itu merupakan problem geometri. Cara yang paling mudah adalah menata bola-bola atom dalam bentuk satu lapis atau layer, kemudian menempatkan lapisan-lapisan berikutnya di atas lapisan yang terdahulu. Nah, ada 2 macam tataan bola-bola dalam lapisan, yaitu yang pertama dengan bola tertata persis sebelah menyebelah, lalu ada juga bola yang membentuk 2 diagonal bujur sangkar, gitu ya. Nah, pada susunan bola-bola dalam lapisan yang kedua terdapat 2 model, yaitu susunan kubus sederhana, lalu ada susunan. Yang pertama itu ada tadi susunan kubus sederhana. Nah, dapat kita lihat pada gambar 3B, apabila lapisan kedua ditata persis di atas lapisan pertama, artinya tiap bola pada lapisan kedua itu persis ada di atas tiap bola lapis pertama, demikian seterusnya sehingga diperoleh susunan lapis A, strip A, strip A, sehingga diperoleh model kemasan kubus sederhana seperti ini gitu ya. Jadi dia itu kayak timpa-timpa gitu. Lalu untuk bentuk yang kedua, kubus pusat badan, itu dapat dilihat pada gambar yang 3C. Jika di dalam rongga antara kedua lapis A strip A ini terdapat satu bola ukuran sama yang tepat menyinggung ke 8 bola dari kedua lapis dan berakibat bola-bola pada tiap lapis merenggang, tidak lagi saling bersinggungan, maka diperoleh kemasan kubus pusat badan. Nah, seperti ini ya. Jadi bedanya itu ada di sini. Kalau tadi yang kubus sederhana itu, dia setiap bola di lapisan pertama itu ditimpa oleh bola lapisan kedua, jadi terciptalah bentuk seperti ini. Sedangkan kalau kubus pusat badan ini, dia terdapat satu bola yang ukuran yang sama menyinggung ke 8 bola yang lain, sehingga bola-bola yang tadi itu merenggang, tidak menyatu ya, beda sama yang kubus sederhana tadi, sehingga inilah yang terbentuk yaitu model kemasan kubus pusat badan. Jadi ada pusatnya gitu ya. Pada 3B, pada soal yang 3B kita diminta untuk membandingkan berapa jumlah bola secara maksimal yang mampu menyentuh satu bola yang lain dalam satu lapis untuk masing-masing kemasan. Nah, kubus sederhana dapat dibentuk dengan menyusun bola-bola itu membentuk bidang segi 4 datar. Lapisan kedua bidang segi 4 datar berada tepat di atas bola-bola lapisan pertama, ya, tepat. Nah, jadi mereka menempel gitu, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Setiap bola dalam struktur ini bersinggungan dengan 4 bola yang lain yang identik dalam bidang datar yang sama, gitu ya. Nah, selain itu juga
bersinggungan dengan satu bola dari bidang atas dan satu bola dari bidang bawahnya. Karena setiap atom dalam struktur kubus sederhana dapat membentuk ikatan dengan tetangga terdekatnya. Maka setiap bola dikatakan memiliki bilangan koordinasi 6. Sedangkan pada struktur kubus berpusat badan, tiap bola itu bersinggungan dengan 4 bola dari bidang atas dan 4 bola dari bidang bawah yang diposisikan di sudut-sudut kubus. Satuan berulang dalam struktur ini adalah kubus 8 bola dengan bola ke-9 itu identik dalam pusat badan. Jadi ada bola ke-9 di antara bola-bola yang lain itu yang menjadi pusat badannya. Nah, bilangan koordinasi struktur kubus pusat badan adalah 8. Dan demikian bangun kubus berpusat badan itu lebih rapat dibandingkan dengan bangun kubus sederhana. Lalu di soal yang ketiga C ini kita diminta untuk menguraikan terkait faktor tumpukan atau efisiensi dari kemasan dan perhitungan geometri pengemasan kristal masing-masing kemasan. Nah, jadi, faktor tumpukan atau efisiensi kemasan itu menyatakan fraksi dari mol sel satuan yang ditempati oleh atom-atom logam. Nah, di dalam menghitung besarnya faktor tumpukan ini, atom-atom logam itu dianggap sebagai bola-bola keras gitu ya. Nah, faktor tumpukan dari model kemas geometri itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu faktor tumpukan sama dengan volume atom dibagi dengan volume sel satuan, di mana volume atom itu adalah jumlah atom dalam satu unit sel dikali volume bola, dan volume sel satuan itu adalah volume kubus itu sendiri. Baik, kita akan mulai untuk mencoba pada masing-masing kemasan ya. Tadi ada kemasan yang pertama yaitu faktor tumpukan sel satuan kubus sederhana. Kita bisa melihat gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, lalu apabila A adalah sisi kubus dan R adalah jari-jari atom logam, maka A sama dengan 2R atau R sama dengan setengah A. Nah, di mana jumlah atom dalam sel satuan kubus sederhana itu adalah 1/8 kali jumlah atom di pojok-pojok sel satuan. Nah, jadi ada 1/8 kali 8 sama dengan 1. Untuk volume bolanya itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Untuk rumus volume kubusnya adalah A pangkat 3. Sehingga kalau kita mau menghitung faktor tumpukan kubus sederhana itu dapat dihitung sebagai berikut. Faktor tumpukan sama dengan volume atom per volume sel satuan, di mana di sini kita masukkan datanya. Tadi volume atomnya itu adalah 1 dikali 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3, lalu menghasilkan 1 dikali 4/3 pi dikali dengan setengah A dalam kurung pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3 menghasilkan 0,523. Nah, jadi faktor tumpukan untuk satuan sel kubus sederhana adalah 52,3%. Selanjutnya kita akan menghitung kemasan yang kedua, yaitu faktor tumpukan sel satuan kubus yang berpusat badan. Nah, bisa kita lihat gambarnya ya. Pada kubus berpusat badan ini misalkan juga sisi kubus dengan A dan jari-jari itu adalah R. Nah, dalam kubus pusat badan, kubus disusun oleh 2 buah atom yang terdiri dari satu atom di tengah, terbentuk bola utuh, dan satu atom sudut yang terbagi menjadi 8 dan terletak di masing-masing sudut. Nah, permukaan bola atom pusat dan sudut bersinggungan pada satu titik, sehingga panjang diagonal ruang sama dengan 4 kali jari-jari bola. Dengan panjang diagonal ruang adalah, nah di sini ada rumus panjang diagonal ruangnya, yaitu akar dari panjang diagonal sisi pangkat 2 ditambah panjang sisi pangkat 2. Lalu menghasilkan akar dari panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat. Nah, karena panjang sisi itu lambangnya A, maka di sini menghasilkan rumus yaitu A akar 2. Lalu untuk panjang diagonal ruangnya, di sini kita menggunakan rumus akar dari panjang diagonal sisi pangkat 2 ditambah panjang sisi pangkat 2. Lalu pada akhirnya menghasilkan A akar 3, maka 4R sama dengan A akar 3, sehingga R itu adalah A akar 3/4. Untuk menghitung faktor tumpukan BCC-nya, yaitu kita masukkan 2 dikali 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan akar A pangkat 3, lalu menghasilkan 2 dikali pi dalam kurung A akar 3/4 tutup kurung pangkat 3
menghasilkan 0,68. Jadi, faktor tumpukan untuk sel satuan kubus berpusat badan adalah 68% ketika dikonversikan ke dalam persen. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Asni Rahmatika. Kepada Asni Rahmatika, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Citra tadi. Nah, soal yang keempat adalah dengan pola susunan dasar heksagonal akan terbentuk dua jenis kemasan, yakni heksagonal dan kubus berpusat muka. Yang pertama kita diminta untuk menjelaskan dan disertai gambar terkait kemasan tersebut. Nah, selain kemasan susunan atau bujur sangkar, unsur-unsur logam berwujud padat dapat juga disusun berdasarkan susunan dasar heksagonal. Dalam susunan dasar heksagonal, setiap bola disentuh oleh 6 bola lainnya. Dan tataan demikian ini merupakan cara yang paling rapat, oleh karena itu disebut dengan kemas rapat. Jika bola-bola lapisan kedua ditempatkan persis di atas rongga-rongga antara bola-bola lapisan pertama, ternyata hanya setengahnya saja jumlah rongga lapisan pertama yang terisi atau tertutupi oleh bola-bola lapisan kedua. Penataan dua lapisan demikian ini menghasilkan kemasan AB, karena posisi lapisan pertama tidak sama dengan posisi lapisan kedua. Penataan lapisan ketiga selanjutnya ada dua cara, yaitu kemasan heksagonal dan juga kemasan kubus berpusat muka. Nah, yang pertama bisa kita lihat pada gambar, yaitu kemasan heksagonal. Apabila bola-bola lapisan ketiga ditempatkan di atas rongga-rongga lapisan kedua sedemikian, sehingga bola-bola lapisan ketiga tepat lurus di atas bola-bola lapisan pertama. Dengan demikian, dan juga seterusnya, lapisan keempat tepat lurus dengan lapisan kedua. Tataan demikian adalah kemasan lapisan AB, AB, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah suatu bangunan kemas rapat heksagonal. Nah, gambar yang kedua ada gambar tentang kemasan kubus berpusat muka. Apabila lapisan bola-bola ketiga ditempatkan di atas rongga-rongga lapisan kedua dan tepat lurus di atas rongga-rongga lapisan pertama yang belum tertutupi oleh lapisan kedua. Sedangkan lapisan keempat terus lurus dengan lapisan pertama. Tataan demikian adalah kemasan lapisan ABC, ABC, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah suatu bangunan kemas rapat kubik atau kubus pusat muka. Yang selanjutnya kita diminta untuk membandingkan berapa jumlah bola secara maksimal yang mampu menyentuh satu bola yang lain dalam satu lapis untuk masing-masing kemasan. Nah, pada kemasan heksagonal, jumlah bola yang mampu menyentuh satu bola yang lain dalam satu lapisan adalah 12 bola, yaitu 6 bola sejenis pada lapisan yang sama, 3 bola sejenis pada lapisan di atasnya, dan 3 bola sejenis pada lapisan di bawahnya. Pada kemasan kubus berpusat muka, jumlah bola yang mampu menyentuh satu bola yang lainnya dalam satu lapis juga ada 12 bola, yaitu 6 bola sejenis pada lapisan yang sama, 3 bola sejenis pada lapisan di atasnya, dan 3 bola sejenis pada lapisan di bawahnya. Oleh karena itu, tiap atom pada bangunan geometri ini mempunyai bilangan koordinasi yang sama, yaitu 12. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, soal bagian C, akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya mulai. Jadi soalnya adalah kita diminta untuk menguraikan terkait faktor tumpukan atau efisiensi kemasan dan perhitungan geometri pengemasan kristal masing-masing kemasan. Nah, seperti halnya pada nomor 3 tadi, kita diminta untuk menentukan atau menguraikan tentang faktor tumpukan atau efisiensi kemasannya. Di sini ada kemasan heksagonal dan ada kemasan kubus berpusat muka. Kita mulai dari kemasan heksagonal terlebih dahulu. Nah, pada sel satuan heksagonal yang tersusun rapat, heksagonal posisi atom-atom itu ditunjukkan pada gambar seperti berikut. Ya, kita bisa perhatikan gambarnya. Nah, lalu jumlah atom dalam sel satuan heksagonal itu adalah 1/6 kali jumlah atom di pojok-pojok sel satuan, lalu ditambah dengan setengah kali jumlah atom di pusat muka, dan ditambah lagi dengan jumlah atom di dalam sel satuan. Nah, jadi sama dengan 1/6 dikali 12, lalu ditambah setengah kali 2, ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Lalu untuk volume satu atomnya itu, karena dia berbentuk bola, jadi dia pakai rumus bola ya, yaitu 4/3 pi R pangkat 3.
Lalu untuk volume heksagonalnya, kita masukkan rumus luas alas kali tinggi, sama dengan luas 6 segitiga sama sisi dikali dengan tingginya. Lalu untuk prosesnya yaitu 6 dikali dengan dalam kurung R kali R akar 3 tutup kurung dikali C. Ya, lalu sama dengan 6 dalam kurung R kali R akar 3 dikali dengan 1,633 A. Sama dengan 12 kali R akar 3 dikali dengan 1,633 R. Menghasilkan 33,94 R pangkat 3. Lalu untuk menentukan faktor tumpukannya, kita menggunakan rumus yang tadi, volume atom per volume sel satuan. Sama dengan jumlah atom dikali dengan volume satu atom dibagi dengan volume heksagonalnya. Nah, lalu kita lanjutkan operasinya, yaitu dimasukkan jumlah atomnya tadi 6 dikali dengan volume satu atomnya tadi itu karena berbentuk bola, dia menggunakan rumus 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan volume heksagonalnya tadi sudah ditemui, volume heksagonalnya adalah 33,94 R pangkat 3, menghasilkan 0,7405. Jadi faktor tumpukan efisiensi kemasan heksagonal adalah sebesar 74,05%. Lalu yang kedua ada faktor tumpukan efisiensi kemasan kubus berpusat muka. Nah, pada sel satuan kubus berpusat muka ini, atom-atom terletak pada pojok-pojok kubus dan pada 6 pusat muka yang ada seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kita bisa lihat ya. Gambarnya seperti ini. Lalu sisi kubus dimisalkan dengan A dan seperti biasa jari-jari dimisalkan dengan R. Face-centered kubik tersusun juga oleh 4 buah atom yang berbentuk bola yang terdiri dari 6 berbentuk setengah bola di dinding kubus dan 8 berbentuk 1/8 bola di sudut kubus. Nah, permukaan 1/8 bola di sudut ini bersinggungan dengan permukaan setengah bola di dinding kubus, sehingga panjang diagonal sisi kubusnya itu sama dengan 4 kali jari-jari bola. Ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa panjang diagonal satu sisinya itu adalah akar dari panjang sisi kuadrat ditambah panjang sisi kuadrat, menghasilkan rumus A akar 2. Lalu, karena 4R itu sama dengan A akar 2, maka setelah mengetahui hubungan R dan A, maka diketahui bahwa A-nya ini adalah 4R per akar 2. Lalu untuk menentukan faktor tumpukannya, seperti biasa ya, rumusnya adalah volume atom dibagi dengan volume sel satuan. Kita masukkan dan menghasilkan faktor tumpukan untuk sel satuan kemasan kubus berpusat muka adalah 74,05%. Nah, pada soal nomor 5 kita diminta untuk mendeskripsikan dan juga bagaimana cara menentukannya. Nah, yang pertama ada unit sel. Unit sel itu sendiri merupakan tataan bola-bola yang paling sederhana yang apabila pada pengulangan diperoleh seluruh bangunan kristal. Nah, bisa kita lihat pada di gambar satuan sel sistem kristal. Nah, yang A merupakan kubus sederhana, gambar yang A, gambar yang B merupakan kubus pusat badan, yang C merupakan kubus pusat muka, dan yang D merupakan kemas rapat heksagonal. Nah, berdasarkan sifat simetrisnya, menurut arah 2 dimensi, untuk unit sel A, titik-titik kisis terletak pada atom atau ion yang bersangkutan. Sedangkan untuk unit sel B dan C, titik-titik kisi terletak di antara atom-atom atau ion-ion. Selanjutnya, satu unit sel A tersusun oleh 2 lingkaran besar dan 2 lingkaran kecil. Demikian juga dengan unit sel B, tetapi untuk unit sel C tersusun atas oleh masing-masing hanya 1 lingkaran besar dan 1 lingkaran kecil. Dengan demikian, sel A dan sel B mempunyai ukuran yang sama dan lebih besar daripada ukuran C. Yang B yaitu kisi kristal, 2 dan 3 dimensi. Konsep kemasan kristal mengasumsikan bahwa atom-atom berupa bola besar dan tentunya mempunyai ukuran yang sama untuk atom yang sama. Dalam suatu kristal logam, atom-atom tertera dalam rangkaian terulang yang disebut dengan kisi kristal. Kisi kristal juga merupakan kumpulan dari sel satuan yang teratur. Parameter dari sel satuan dapat dinyatakan oleh sisi sel satuan. Contohnya A, B, dan C. Dan
dan sudut diantaranya adalah alfa, beta, dan juga gamma. Kisi kristal dibagi ke dalam dua tipe kisi, yaitu tipe 2 dimensi dan juga tipe 3 dimensi. Dalam ruang 2 dimensi terdapat 5 kisi Bravais antara lain kisi miring, kisi bujur sangkar, kisi heksagonal, kisi segi panjang, dan juga kisi segi panjang berpusat. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada kisi kristal 3 dimensi, struktur kristal dapat dibedakan berdasarkan tipe kisi Bravais atau kisi ruang yang dibangun berdasarkan sifat simetrinya unit sel dalam translasi yang diperlukan dalam memperoleh titik-titik ekuivalen di dalam unit sel yang bersangkutan. Hasilnya adalah 14 macam bangunan geometri kisi Bravais sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu yang C, pengindeksanan bidang kristal dengan indeks militer atau HKL. Dalam sistem 3 dimensi, kisi kristal akan membentuk pasangan bidang-bidang sejajar dan berjarak sama yang disebut dengan bidang-bidang kisi. Bidang-bidang kisi inilah yang akan menentukan arah permukaan dari suatu kristal. Bidang-bidang kisi pada kristal sangat mempengaruhi perilaku dan juga sifat bahan. Bidang-bidang yang paling mudah digambarkan adalah bidang yang membatasi sel satuan dengan bidang yang lainnya. Arah suatu bidang dapat dinyatakan dengan parameter numeric yang selanjutnya dibuat menjadi bilangan bulat terkecil. Bilangan ini disebut indeks Miller yang biasanya dinyatakan dengan simbol H kecil, K kecil, dan juga L kecil. Untuk arah bidang digunakan simbol atau lambang H kecil, K kecil, dan L kecil. Dan untuk bidang kristal digunakan lambang H kecil, K kecil, dan L kecil. Sebagaimana contoh penentuan suatu bidang dengan indeks Miller 3, 3, 2, seperti langkah-langkah berikut. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita bisa menentukan titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbunya, yaitu contohnya sumbu A1, sumbu A2, dan juga sumbu A3. Nah, sumbu-sumbu primitif atau konvensional dalam suatu konstanta latik, yaitu A1, A2, A3. Yang kedua, kita bisa menentukan kebalikannya. Nah, dari bilang-bilangan tadi, dan kemudian tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama. Yang ketiga, bidang ABC. Pada gambar di atas memotong sumbu-sumbu A1, A2, memotong sumbu-sumbu A1 di A2, A2 di 2A2, dan A3 di 3A3. Bila diambil kebalikannya diperoleh 1/2, 1/2, dan 1/3. Selanjutnya ketiga bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan 6, KPK-nya dari penyebut bilangan. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 332. Indeks Miller dari bidang ABC tersebut adalah 332. Nah, selanjutnya pengelompokan berdasarkan kelas Bravais. Nah, yang pertama ada sistem kristal kubus. Sistem kristal kubus ini memiliki panjang rusuk yang sama, yaitu rusuk A sama dengan rusuk B sama dengan rusuk C, serta memiliki sudut yang sama, yaitu sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma sebesar 90 derajat. Sistem kristal kubus ini dapat dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu kubus sederhana. Bisa kita lihat pada gambar, ada kubus sederhana, ada juga kubus berpusat badan, dan juga ada kubus berpusat muka. Nah, pada kubus sederhana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut, yaitu pada pojok sudut. Sedangkan pada kubus berpusat badan masing-masing terdapat satu atom pada semua pojok kubus dan terdapat satu atom pada pusat kubus yang ditunjukkan dengan atom berwarna biru. Pada kubus berpusat muka, selain terdapat masing-masing
satu atom pada semua kubus pojok, juga terdapat atom pada diagonal dari masing-masing sisi kubus yang ditunjukkan oleh warna merah. Yang kedua yaitu sistem kristal tetragonal. Nah, sistem kristal tetragonal ini memiliki dua rusuk yang memiliki panjangnya sama. Contohnya, rusuk A sama dengan rusuk B tidak sama dengan rusuk C, dan semua sudut A sama dengan beta sama dengan gamma sebesar 90 derajat. Pada sistem kristal tetragonal ini hanya memiliki dua bentuk, yaitu bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu bentuk sederhana dan berpusat badan. Pada bentuk tetragonal sederhana mirip dengan kubus sederhana, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua pojok sudut. Sedangkan pada tetragonal berpusat badan mirip dengan kubus berpusat badan, yaitu memiliki satu atom pada pusat tetragonal, ditunjukkan pada atom yang berwarna biru, dan juga atom lain yang berada di pojok sudut tetragonal tersebut. Yang ketiga, ada sistem kristal ortorombik. Nah, sistem kristal ortorombik ini terdiri atas 4 bentuk, yaitu bentuk ortorombik sederhana, ditunjukkan atom dengan warna merah, berpusat muka yang ditunjukkan atom berwarna biru, dan berpusat muka pada dua sisi ortorombik yang ditunjukkan atom dengan warna hijau. Panjang rusuk dari sistem kristal ortorombik ini berbeda-beda. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan memiliki sudut yang sama. Sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma, yaitu sebesar 90 derajat. Yang keempat, ada sistem kristal monoklin. Nah, sistem kristal monoklin ini terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk monoklin sederhana dan juga berpusat muka pada dua sisi monoklin yang ditunjukkan dengan atom yang berwarna hijau. Nah, seperti gambar di atas. Sistem kristal monoklin ini memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda. Rusuk A tidak sama dengan rusuk B tidak sama dengan rusuk C, serta sudut alfa sama dengan gamma, yaitu 90 derajat, dan beta tidak sama dengan 90 derajat. Yang kelima, ada sistem kristal triklin. Nah, pada sistem kristal triklin ini hanya terdapat satu orientasi. Sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda, yaitu rusuk A tidak sama dengan rusuk B, tidak sama dengan rusuk C, serta memiliki sudut yang berbeda-beda pula, yaitu alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Yang keenam, ada sistem kristal rhombohedral atau trigonal. Nah, pada sistem kristal ini panjang rusuk memiliki ukuran yang sama, yaitu rusuk A sama dengan rusuk B tidak sama dengan rusuk C, sedangkan sudut-sudutnya adalah alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat. Yang ketujuh, ada sistem kristal heksagonal. Nah, pada sistem ini sesuai dengan namanya, yaitu heksagonal, yang heksa memiliki arti 6, maka sistem ini memiliki 6 sisi yang sama. Sistem kristal ini memiliki dua nilai sudut, yaitu sudut 90 derajat dan juga 120 derajat. Sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat dan juga sudut gamma sama dengan 120 derajat. Sedangkan panjang rusuk-rusuknya adalah rusuk A sama dengan rusuk B tidak sama dengan rusuk C. Semua atom berbeda pada sudut-sudut pojok heksagonal dan terdapat masing-masing atom berpusat muka pada dua sisi heksagonal yang ditunjukkan oleh atom yang berwarna dengan hijau. Yang selanjutnya yaitu sebaran pola susunan atom-atom pada kristal logam pada suhu kamar 25 derajat Celcius dalam tabel periodik. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar logam mengkristal dengan kisi CCP, HCP, dan juga BCCC. Nah, pada temperatur kamar 25 derajat Celcius, susunan yang lebih stabil digambarkan dalam daerah yang lebih luas. Untuk SR, kestabilan susunan CCP lebih besar daripada HCP, lebih besar daripada BCC. Nah, sekitar 70
logam mengkristal dalam susunan rapat HCP dan juga CCP. Sekitar 25% mengkristal dalam susunan BBC, dan sekitar 5% sisanya mengkristal dalam susunan yang lain seperti rombohedral, susunan kubus sederhana, susunan seperti struktur kristal, dan juga susunan yang lainnya. Kisi kristal logam dapat berubah bergantung dengan suhu dan juga tekanan. Nah, banyak logam yang merupakan polimorf dan juga menunjukkan lebih dari satu struktur kisi kristal logam, bergantung pada kondisi-kondisi temperatur dan juga tekanannya. Baik, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan tentang materi padatan logam dari kelompok kami. Kami menyadari banyak kekurangan dalam materi yang kami sampaikan dan banyak keterbatasan dalam kami menyampaikan materinya. Biarlah itu semua bisa menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.